sumur selalu berdekatan dengan pawon. Di sebelah kanan sumur biasanya ada pawon, dan disitulah konsep rumah Jawa yang rata-rata tidak pernah ada kebakaran, karena ketika di dekatnya ada sumber api dan di dekatnya pun juga ada sumber mata air. Pulang ke kotamu, ada setangguh barumu dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut mengapaku bersandar, penuh selak semakna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila, si jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di dalam deru kau tahu, walau kini kau yang jarakan kembali, namun kau tak mau hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Saya sudah berapa hari? 4 hari ya Bu ya? 4 hari ya. Ini untuk minum atau untuk? Ya untuk minum tuh mandi. Bapak sendiri yang nulis ini Pak? Ini saya buat.
kembalikan air kami ini ditujukan kepada siapa, Pak? Ya, kepada semua yang merasa mengambil air dari masyarakat. Ya, kan semua punya hak ya. Tuan dulu nggak pernah keganggu, sekarang kan mereka keganggu karena faktor airnya hilang. Saya rencana tulis begini, yang kedua, warga resah, sumur kering. Nah, terus yang ketiga, periksa sumur hotel-hotel. Jadi ini pakai bahan sisa-sisa ya. Nah, bawahnya belum, sumur keringnya belum. Baru warga resah. Pakai ember-ember besar itu saya tampung. Jadi kalau misalkan anak-anak mau nyuci, mau apa-apa, silakan ambil yang di tampungan sini gitu. Tapi setelah itu sampai saya ganti mesin. Padahal mesinnya nggak rusak. Kamu yang ngobong ya. Padahal mesinnya nggak rusak jadinya. Mana mesin yang lama? Mesinnya yang lama itu di depan. Di sebelah itu. Nah, itu. Oh, nggih. Ini yang mesin lama, Mas. Jadi apa namanya? Dikiranya mesinnya kan yang rusak. Padahal ini masih sehat. Masih bisa, cuman dia nggak mau naik kan. Kalau masalahnya airnya nggak banyak, jadinya nggak mau naik. Akhirnya Ibu terpaksa beli baru. Beli baru. Berapa, Bu? Warga, aku yang Diangkat dengan nasional ya. Itu di Jakarta. Pumping test itu akan kita sosialisasikan. lakukan dan kita lakukan, kita menawar Vape itu harus melakukan pumping test setelah warga paham. Nek sak kampung paham kan kita enak dulu. Iya. Sampean dulu terus apa sing ngerti dulu? Ya makanya itu Kayak Pak Telaman gitu kasusnya. Pak sampean pas pengeboran air tanah datang atau enggak? Datang. Apa tanda tangan. Terus apa yang dibilang? Ya datang aja. Nah, jadi nggak tahu yang dilakukan apa. Yo, pengeborannya seperti apa? Mbak. Sing banyu ning nggo apa? Banyu kono no. Tonggo. Wis pirang sasi dadine ya? Suwi ya ket. Mosok. Kosong. Wah. Sanune ya mati sisan. Esuk nek bayaran. Nek ketok iki ning nggone Apri, jare sekitare yo kali asat ya. Ayo akeh. Ini Apri, ning ngene Pak Antok ora wis dijerokke tapi ora ngerti ning jero apa ning jaba ora ngerti. Apa iki ya? Sing ketok nang kene lho ngene sapa? Mas Apri. Oh iya. Nek sing mato ning jero ora ketok. Oh, panjana. Ini anaknya si Le. Wah. Lawane asat niku nggih. Banyu njaluk tanggane njur nek ngumbahi 3 dina pakan kula lerano banyu. Wah rasane wong ora ndi banyu niku jan anu tenan. Apa? Rekoso Padahal seumur-umur mboten nate. dereng nate nembe menika. Upami riyen to rada angok ngoten to Mas. Engko let pirang menit ngoten mun kebak melih, ngoten lho nek jaman riyen. Niki kan lemah omah niki warisan saking Simbah Buyut. Apike lurus iki lho saka Bu Doladi nang gone Mas Bunter, nang Mriki, Ibu. Oh, wonten mriki taun 57. Menika anu napa? Pun Ibu rumiyin Simbah. Nggih, pertama Simbah rumiyin sampun dangu menawi Simbah. Nah, Ibu sumure berarti tinggalan ke Cimbah. nggih Simbah. Iso 100 ya, iso 100-an ya. Nggih. Santau. Niki asat nembe pindah menika.
aksi ini sebagai wujud kekecewaan kami sebenarnya ya. Sejak 2 bulan lalu sumur kita kering, Fafe ini sudah 2 tahun di sini. Saya lahir di sini, Putra di belakang sini. Saya lahir tahun 77. 37 tahun sumur warga belum pernah mengalami kekeringan sama sekali, belum pernah sama sekali kering. Kalaupun kemarau panjang, itu air sedikit ditimba, ditunggu 5 menit ditimba lagi masih bisa. Miliran sejarahnya. Sumbernya agung, besar, nggak pernah kekeringan. 37 tahun nggak pernah kekeringan. Fafe 2 tahun lalu membangun hotel di sini dan sekarang hampir seluruh warga di miliran sini sumurnya kering sumurnya. Tidak ada lagi untuk mandi. Setelah saya kontak hari Sabtu tanggal 2, Pak kok nggak ada kabar? Pak sudah saya sampaikan ke atasan. Loh, terus disampaikan saja sumur saya udah 3 hari ini kering Pak. Ini bisa membuat ribut keluarga gara-gara air. Terus dia hanya menanya, Pas, tolong pahami posisi saya. Ini logika kebalik, logika goblok nih. Jadi kita disuruh memahami Fafe Hotel. Sementara warga yang sekian banyak ini kekeringan nggak dipahami, nggak ditemui sampai sekarang ini nggak ada respon. Saya pribadi yang aksi sekarang ini, saya tidak ditemui sama sekali oleh pihak Fafe Hotel. Dia mengatakan, Pak, padahal masih kering ya. Padahal di sini sudah nggak pakai sumur bor lagi, pakai PDAM. Logika nalar menurut kawan-kawan semua. Kolam renang itu kalau dipenuhi pakai PDAM berapa bulan? Itu logika yang wajar. Jadi saya hanya minta bahwa mengembalikan alam seperti dulu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya hanya berpedoman pada hukum Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk Hotel Fafe. Bukan seperti itu. Foto. Iya, Cek. Loh. Nganggo foto barang apa ki? Heeh, Bu. Kita oleh pangane. Nek masak mungkin enggak seberapa ya, enggak terasa. Neng nek ngombe kalau malah rawani lek kok sumur. Soalnya ya itu tadi pisau mambu batang tikus. Oh, ini nyuci. Ah ya. Ini air dari mana, Bu? Sumur. Sumur yang itu? Iya. Kok ada, Bu? Jam udah bangun. Dari sore kan dapat 1 ember. Tiap jam ambil, kalau enggak wah. Biasanya jenengan misalnya berapa ember itu ditimba berapa menit dengan keadaan kering kayak ngono gitu piye? Nah, ini 20 kali. Tuh. Segini 20 kali. Bayangin, bisa dibayangin. Ibu ngisi segini, Iya. 20 kali ngangkat. Iya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Saya tidak percaya, coba. Nah, ini masalah ini, Mas. Ini mungkin talinya pun juga udah mentok. Wow. Tak tunggane ping 20, Bu. Saya tidak percaya, Bu, coba. Bisa. Ya, nah, pas enggak kering loh itu loh ya. Yang jelas tuh memang timbanya udah nggak masuk. Nggak bisa loh nih. Kan lama, nggak bisa. Iya, bisa dibuktikan. Udah mentok. Udah mentok ini. Ya jadi kalau 20 kali bisa. Oh, sudah pernah tak hitung kok ini. Dinteni wae, Pak. Satu embernya dapat berapa baru kelihatan. Oh, gini. Ah, segitu. Nih. Mas. Tuh. Itu harus Satu gayo nggak ada tuh, Mas. Ah, cuma 1 sendok. Tak pernah tak hitung kok ini. Ibu udah pakai pam tuh? Enggak bisa bayar. Enakan sumur. Ini memang sudah tak hitung nih 20 kali nih. Oh, ini. Ini udah mentok kok ini kali ini. Ini harus
Santri satu kampung. Oh ini enggak dapat toh. Nih. Oh. Ya enggak. Dintene Bu kali kebak. Ayo genti, kuat-kuatan genteni ngono Bu. Percaya sekarang. Minimal kan 25 meter. Jadi Lah terus Ibu airnya dari mana kalau kecil-kecil begini mandinya segala di mana? Di pasar saya mandinya. Ya. Numpang di pasar. Heeh. Di pasar 2.000 sekali mandi, 2.000 sekali mandi 2.000. Nah terus di mana? itu baru kali ini saya dengar sendiri langsung. Baru kali ini saya dengar mandi di pasar tuh, Mas. Selamanya saya dari bayi sampai tua baru sekarang ini kok. Di pasar 2.000 sekali mandi. Tadi berbondong-bondong. Ada yang tepat. Ini susah sekali Mas, mau mandi aja sulit, ini 1 hari saya belum mandi Mas. Ya ini mungkin kendala di Yogyakarta baru kali inilah dengan pembangunan hotel yang begitu pesat, imbasnya ke warga. Nah, amdalnya bagaimana kemarin gitu loh. Kok bisa meloloskan ada izin bangunan hotel yang dengan penggunaan sumur suntik yang demikian dalam gitu. Ini kan perlu dievaluasi lagi, Pak. Untuk izin-izin pembangunan hotel yang menggunakan sumur-sumur seperti itu kan merugikan masyarakat kecil pengguna sumur tradisional seperti ini. Jadi gini loh, Bu Widya. Ya, saya berusaha poinnya begini. Nggak cuma menyelesaikan masalah sumur. Sebetulnya saya mau ngajukan semacam apa ya? Jenengan pasti paham ya, biar lebih singkat ya. Semacam memorandum of understanding. Jadi antara hotel, ya hotel itu kan pengusaha makro dan baru, ya pengusaha besar makro dan baru dengan masyarakat di sekitarnya. Memorandum of understanding yang tak masuk itu antara hotel dengan masyarakat sekitar, penduduk maksudnya ya, nanti difasilitasi oleh pemerintah. Maksudnya kelak di kemudian hari apabila terjadi masalah, nggak cuma air dengan hotel, kan masalahnya besar, apalagi dengan mepet hotel, nggak cuma air, misalnya ada benda jatuh segala, kan bingung kalau cuma lapor ke wilayah meng dipreke. Oh, apalagi sudah ada. Iya. Nulisnya tepat. Ya, bisa kemarin mungkin ya agak mengenang. Cuma ini agak ekstrem Mas. Sebetulnya kurang enak ini. Ya agak ekstrem. Kenapa Pak? Iya kan, saya juga mau tulis itu berat hati loh. Kok pesannya kok hotel-hotel padahal juga belum tentu dari mana? Tokosen. Oh iya, mau itu ya? Iya. Itu ya. Ini udah ada airnya. Nah ini dulu kalau musim hujan cuma 6 batu putih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini ini nyampe kalau hujan. Di sini ada 3 kakak, sini 1 punya aku, 2, 6 kakak. Lu pakai sumur gagah ini, pakai 2 ada bisa. Sekarang udah balik lagi ya. Tuh udah kelihatan airnya normal itu. Udah kelihatan, walaupun memang dalam. Sumur masih disontek. 3 meteran nih pipone. Mau pipa 3 meteran pralonnya tuh ke dalam. Dan jadi ketika puncak kekeringannya airnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan itu. Yang kelihatan cuma ini pipa ini. Nggak bisa dipompa air. Dipompa airnya nggak bisa. Nah sekarang kalau airnya udah sampai kelihatan gitu berarti yang dipipa lebih banyak lagi. Dan ironisnya itu hanya seminggu rentang waktunya setelah tanggal 1 September Five Hotel disegel sama dinas perizinan.
Jadi seminggu setelah disegel air Oh, udah mulai bisa. Sekarang udah berapa 2 bulan dan belum terjadi hujan toh. Kalau kata BLH itu kan dulu wis dan katanya apa penyebabnya kemarau. Oh, itu ngawur berarti itu argumen yang sangat ngawur. Oh, nyatanya jelas kok. Sampai sekarang belum musim hujan, sampai kemarin itu belum musim hujan. Kalau sekarang belum musim hujan udah kembalian kemaraunya terbantahkan 2 bulan loh. 2 bulan setelah BLH ngomong seperti itu. 3 bulan yang lalu BLH ngomong kayak gitu dan sampai sekarang nggak terbukti kok. Itu berarti cuman asal mangap aja, itu nggak pakai ini. Kita mencoba berdasarkan data-data aja gitu nggih. Mohon maaf Pak Dodo. Jadi kita mencoba berdasarkan data, kami juga mencoba mencermati, mengikuti apa yang ada di berita-berita, baik itu di BMKG dan lain-lainnya. Baik itu dari sisi suhu kita yang tertinggi tahun sekarang 34 sampai 36 yang tinggi, terus curah hujan kita, terus hari hujan kita dan lainnya. Ya walaupun dan didukung dengan hasil pemantauan di sumur pantau kita. Ternyata pada data di bulan Oktober, setiap bulan Oktober itu kondisi air tanah kita turun berdasarkan peta data alat yang ditanam situ. Grafiknya itu ada turun seperti itu. Nah, dengan berdasarkan data-data seperti itu, memang dari hal ini hanya salah satu faktor. Kemarau, walaupun kita nggak menyalahkan ini Allahu a'lam, memang sejak dulu kemarau ini seperti ini. Mungkin itu. Jadi menurut Bapak terlalu dini menyimpulkan ini penyebab hotel? Salah satu cara sederhana yang sesuai dengan teknologi kita miliki tadi, kita menggunakan coba pumping test. Itu upaya kita. Pumping test itu salah satu cara pembuktian. Di samping Abel nanti masih ada keraguan-raguan bahwa nanti dia memasang pipa itu di tengah-tengah tadi, cawang-cawang. Nah, kita siap untuk menggunakan borehole kamera. Kita dengan kamera itu kita bisa mantau itu. Pipa-pipa punya cawang apa enggak, terus penempatan screen dan lainnya itu bisa kita pantau dengan borehole kita. Kalau warga sudah ada kesiapan ini kan baru beberapa kali diskusi dengan ahli, beberapa teman-teman membantu. Artinya ya targetannya jelas supaya warga cerdas, warga paham tentang apa itu aturan-aturannya apa segala macam, sehingga ya sebelum pumping test ya mungkin kita misalnya lihat data-datanya apa saja. Kemarin semacam berita acaranya pumping test yang dulu seperti apa kita nggak tahu. Nah, setelah kita punya itu juga kita diskusi dengan ahli. Ini tolong dibacain sih, kayak bacanya gimana sih ini, secara geologi bacanya gimana ini, debit air apa, kita nggak paham sama sekali. Dalam sekian udah memang kondisinya ya inilah, kita baru tahun ini pemasangan sumur bisa seperti itu. Nah, ini belum pernah terjadi Pak ya? Belum, baru tahun ini saya. Semenjak saya jadi pegawai di sini, baru tahun ini saya melihat sumur. Sebelumnya belum. Berapa tahun Bapak jadi pegawai? 2006 saya di sini. Sebelumnya kan di pertanian saya. 2006 sampai sekarang berarti udah hampir 8 tahunan ya, 8 tahun. Baru saya baru mengetahui seperti ini. Dan kondisi sumurnya. Dan daerah sini jauh dari hotel? Jauh. Ya, cuma kita di sini kan ini PDAM kok, ini sumber air kita pump sih kalau dekat di sini. Hotel mungkin yang satu-satu cuma di Sapir yang langsung dekat dengan kita, yang menggunakan sumur dalam loh. Kalau hotel yang kecil-kecil kan juga ada, tapi itu sumur dangkal.
Di kota gede, meskipun kota gede ini sebagai kota lama pada abad 16 dan di situ sudah padat penduduknya dan semakin tahun semakin banyak penduduknya, tapi sumber airnya masih tetap terjaga. Oh, apa lagi? Gawe apa? Rasa timbal. Jadi ini sumur sama biyen kayak simbah Yoso Oma langsung bikin sumur iki gitu. Terus selama ini pernah rungkang garing gitu? Oh, belum pernah. Belum pernah ya, kalau kering itu tetap masih ada airnya kan gitu toh. Iki sing Yoso simbah mbahku, mbah saka Imbo. Jadi pokoknya semakin banyak orang yang menggunakan sumur ini kan gitu toh. Tapi meskipun sekarang dia ra nganggo kompo, nah, sekarang dulu pompanya 1, terus tambah jadi 2, terus tambah jadi 3, tetap belum pernah kering toh. Sip ya. Sama hotel atau sama cerita miliran tidak akan berhenti minimum selama 3 tahun ke depan kalau tidak ada sebuah tindakan belajar yang sifatnya kolektif dan cepat, sifatnya besar-besaran di kota Yogyakarta. Tidak diragukan kalau misalnya yang melawan cerita ini hanya miliran, misalnya gitu, ini tidak akan berarti apa-apa, bahkan bisa dipakai seperti biasa survei-survei tandingan yang menunjukkan bahwa ya ini sebetulnya bukan masalah besar dan sebagainya. Itu terjadi di semua cerita ketika warga melakukan protes terhadap investasi yang sifatnya itu merusak lingkungan, kira-kira gitu. Kalau kita hanya mikir miliran, urusannya selesai dengan nutup sumur DE. Tapi kalau bicara Jogjasat, tetap aja, karena misalnya Ki1 diambil dari sini, ya kan? Ki2 dia kekurangannya, dia kan jupuk kok nggon liya, tetep wae ning ngene Yogya gitu. Jadi ya taksi hasad Mas. Ngono. Iya kan? Jadi ono gawean-gawean sing ngurusi lokalan miliran, ono gawean-gawean gitu loh. Jadi artinya harus ada miliran-miliran lebih banyak lagi di mana-mana yang melakukan perlawanan itu gitu loh. Begitu hotel didirikan, diizinkan, maka kita harus menghitung berapa air yang dibutuhkan. Nah, ketika harus menghitung berapa air yang dibutuhkan,
Maka di titik itu pasti ada perebutan sumber daya air antara hotel yang di backup oleh siapa yang berkepentingan dan berkeuntungan ya, atas hotel. Juga konteks eksternal di sekitarnya sama masyarakatnya. Karena kita mau menuntut keadilan. Hotel Fafe sudah melakukan pengeboran, tidak punya izin pengelolaan air, pemanfaatan air. Membiarkan perizinan diberikan, tapi dia nggak mendorong bagaimana menanam air. Bagaimana pemerintah daerah nggak bikin program nanam air. Duitnya nggak apa gitu. Ya, duitnya untuk kepentingan yang lain itu nggak adil. Yang dikalahkan menjadi masyarakat. Ya. Diajak bertempur langsung dengan pihak hotel. Bisa dikatakan bahwa hotel Fafe sangat biasa terpisah kooperatif untuk kami hanya butuh diuangke. Saya mau takutnya jargon apa memayu hayuning bawono itu nggak terjadi di sini. Jadi semua memayu hayuning bawono emang jadi emblem apus-apusan. Jadi nek misalnya ngomongno Yogya kan sebuah pertanyaan sing entuk ditakokno ning nggone Ngarsada lho. Sing dhek kagungan mandat wenang penuh nata negara Ngayogyakarta karo sing judule mengayu hayuning bawono. Kita memilih dalam musyawarah saat ditanya kesepakatan. Kami turun ke jalan bukan untuk Ayo kalau gitu kita boikot hotel yang bermasalah, misalnya kayak gitu. Yuk kita dukung masyarakat Jogja yang punya masalah. Nah, yuk kita ingatkan pemerintah Jogja yang bikin masalah. Konflik kan istilahnya pandangan tangan dua kaki ya, satu di pemerintah, satu di Pak Bahar, ikut. Kalau mereka sudah melakukan pabrik tes pun, ya, tapi belum pegang izin pengusahaan air, berarti pengambilan airnya itu. Ya, kalau korban nggak sumur gini asal kan giliran. senasib. Sama. Gimana Bu, seger Bu? Seger. Besar airnya Bu?
Air kota, kayak orang kota mandi air hujan ya, ta? Thank you.